Saat Zarco menikmati hasil jerih payahnya dalam meraih kemenangan Grand Prix pertama yang telah lama ditunggu-tunggu di Grand Prix Australia tahun 2023, sulit untuk tidak merasakan bahwa ini mungkin satu-satunya kemenangan yang akan didapat Johann Zarco di MotoGP. Saat itu ia telah menandatangani kontrak pabrikan selama 2 tahun untuk bergabung dengan Honda bersama skuad LCR untuk menggantikan Alex Rins yang akan bergabung dengan Yamaha. Tahun 2023 adalah tahun yang buruk untuk Honda sampai mereka harus kehilangan Marc Marquez ke skuad satelit Gresini Ducati untuk tahun 2024. Keputusan Zarco untuk meninggalkan Ducati sama sekali tak dihalang-halangi demi motor yang paling tidak kompetitif di grid, yang mana tentu menimbulkan kecurigaan, tetapi langkah yang diambil Zarco sendiri nyatanya masuk akal. Sebelumnya memang Ducati mempertimbangkan untuk menyingkirkannya dengan halus, kemungkinan ke program World Superbike. Sementara pembalap yang kini berusia 34 tahun itu merasa bahwa ia masih bisa memberikan lebih banyak hal di MotoGP. Bagaimanapun ia finish di posisi 5 teratas klasemen pada tahun 2021 dan 2023. Honda lalu memberinya jaminan pekerjaan yang dibutuhkan dan juga kesempatan untuk menebus kesalahannya pada beberapa tahun silam. Saat itu Zarco pernah mengambil alih proyek tim pabrikan MotoGP yang hampir menghancurkan karirnya. Kepindahannya yang tidak menguntungkan ke KTM untuk musim 2019 membuatnya memutuskan kontraknya yang berdurasi 2 tahun di pertengahan musim yang membuat pabrikan Austria itu marah dan akhirnya mendepaknya setelah GP San Marino. Kemudian Zarco tampil dalam 3 balapan di tim LCR Honda sebagai pembalap pengganti di akhir tahun. Dengan catatan terbaik finish ke-13 di Australia. Awalnya Zarco enggan menerima tawaran bergabung dengan skuad Avintia atas permintaan Ducati dengan alasan tim itu tidak profesional. Namun Zarco akhirnya bergabung dengan tim tersebut pada tahun 2020 dan berhasil menghidupkan kembali karirnya. Honda tidak begitu saja tergiur tawaran dari nama-nama besar, tetapi dalam diri Zarco, mereka berhasil mendapatkan pembalap yang bagus dan manusia yang dibentuk oleh pengalaman sulit. Pada tes pasca musim di Valencia di tahun 2023, Honda tampak mulai bersemangat dengan upaya membangkitkan kembali kejayaan lama Honda yang telah terkubur. Tetapi kemudian Honda justru mengambil arah yang salah dalam hal filosofi pengembangan motor pada musim dingin tahun 2024. Setelah 6 seri, Honda hanya memperoleh 19 poin di klasemen konstruktor dan hasil terbaik yaitu posisi ke-12 dari 3 Grand Prix. Honda lalu menggunakan status konsesinya untuk melakukan pengujian sepanjang tahun dan memberikan update komponen baru pada RC213V. Namun baru pada pengujian di Misano bulan September, terobosan yang nyata mulai terjadi. Dengan fairing aero baru yang membuat motor sedikit lebih lincah. Di GP Emilia-Romagna, Joan Mir memberikan hasil terbaik musim ini di posisi ke-11. Di balapan berikutnya di Indonesia, Zarco berhasil menempatkan Honda LCR-nya di posisi ke-7 di grid, mengkonversinya menjadi poin sprint race pertama bagi pabrikan Jepang tersebut tahun ini di posisi ke-8, dan mencetak 10 besar pertamanya pada hari Minggu di posisi ke-9 di Grand Prix. Zarco memberikan Honda hasil terbaik tahun ini di balapan Basa GP Thailand dengan menempati posisi ke-8. Lalu ia meraih poin di Grand Prix Aragon hingga akhir Solidarity GP. Statistik pembalap Prancis itu saat melawan rekan-rekannya di Honda sangat mengesankan. Ia menjadi pembalap Honda teratas dalam kualifikasi sebanyak 16 kali dari 20 seri dan lolos 5 kali di Q2. Mir, Luca Marini, dan Takaki Nakagami tidak pernah sekalipun lolos di Q2 pada tahun 2024. Dalam sprint, Zarco memimpin Honda 8 kali, sementara di Grand Prix ia jadi pembalap Honda teratas dalam 12 kesempatan. Ia menyumbang 46 dari 75 gol Honda di klasemen konstruktor dan unggul 24 poin dari pembalap HRC lainnya di klasemen pembalap. Kecepatan di sesi time attack Zarco adalah sesuatu yang sering menarik perhatian pada tahun 2024, tetapi tidak dapat ditiru oleh pembalap HRC lainnya. Mir yang pada satu momen di tahun 2024 dikabarkan akan meninggalkan MotoGP di tengah kesulitan Honda, punya teori. Bagi Mir, sesi time attack di kualifikasi adalah area yang paling sulit karena dirinya mengalami masalah getaran motor. Namun bagi Zarco, itu adalah area yang tidak terlalu sulit. Oleh sebab itu, Mir mencoba untuk menganalisa hal ini. Mir menilai Zarco mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dirinya lakukan saat ini. Dan setiap kali Mir mencoba mendorong sedikit lebih keras motornya, yang terjadi malah crash. Dalam wawancaranya seperti yang dikutip dari Crash.net,
Mir mengatakan, kami harus mengerti, tetapi kami sedang dalam sedikit evolusi dengan motor ini. Jadi dengan motor ini kami memiliki beberapa masalah tak terduga yang membuat Anda berkendara dengan cara yang aneh. Mungkin cara aneh itu sangat cocok dengan Zarko yang menggunakan ban baru, tetapi tidak bagi saya sama sekali. Zarko sendiri mengungkapkan penyebab dirinya bisa lebih cepat dari pembalap Honda pabrikan adalah hanya mencoba mengubah gaya balapnya untuk memanfaatkan beberapa kelebihan motor Honda. Lebih lanjut, Zarko menjelaskan kemampuan dalam berakselerasi selalu menjadi salah satu kelebihannya, tetapi dengan Ducati dirinya selalu kehilangan lebih banyak waktu saat masuk tikungan daripada saat keluar tikungan. Jadi Zarko hanya mencoba meningkatkan kemampuannya agar lebih baik saat masuk tikungan. Pandangan pragmatis Zarko tidak selalu terlihat selama musim pertamanya bersama Honda. Bos tim LCR, Lucio Cecchinello, mengakui bahwa pembalap Prancis itu kadang-kadang kehilangan kesabarannya di awal. Namun sekali lagi, Zarko mampu menemukan penerimaan dalam situasi sulitnya ini di Honda. Selain itu, tekanan di Honda lebih sedikit ketimbang di Ducati karena ada pembalap top seperti Martin dan Bagnaia. Hasilnya Zarko bisa memaksimalkan motor dengan lebih baik. Setelah uji coba pasca musim di Barcelona, Zarko mengakui motor 2025 yang dicobanya tidak terlalu positif. Namun dia merasa tidak ada gunanya untuk stres karena hasil yang buruk tetaplah positif dalam hal menemukan jalur pengembangan yang tepat. Hal ini sangat kontras dengan kemarahan Mir setelah ia merasa ia tidak mencoba sesuatu yang belum diujinya, yang juga bertentangan dengan bagaimana rekan setimnya, Marini, menganalisis pengujian tersebut. Komentar Zarko berkisar pada apa yang dikatakan kedua rekannya di Honda, dan menawarkan gambaran yang lebih mudah dipahami tentang kemana arah pengembangan RC213V menuju musim depan. Pendekatan yang membumi itulah yang benar-benar dapat dimanfaatkan Honda pada tahun 2024 saat menjalin hubungan kerja yang lebih erat dengan skuad LCR. Jelas Honda masih jauh dari targetnya untuk bisa bertarung di garis depan MotoGP lagi. Namun setidaknya mereka telah menemukan pembalap yang tepat untuk memimpin pengembangan motor agar bisa kembali bersaing dengan pabrikan Eropa. Mentalitas Zarko tentang proyek ini telah memungkinkannya untuk melihat sisi positifnya sekecil apapun. Sementara kemampuan membalapnya membuatnya mampu mengeluarkan yang terbaik dari situasi yang buruk pada tahun 2024.